Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini bertemu pada kelas manajemen lembaga keuangan Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan Islam dan perannya dalam ekonomi. Kita mulai dulu dengan pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya ada di bidang keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Nah, kalau digambarkan, metode intermediasi keuangan itu ada 3 pihak, di mana ada pihak yang surplus dengan dana, kemudian ada pihak yang defisit dengan dana, dan yang di tengah ini adalah lembaga intermediasi. Nah, lembaga intermediasi ini bisa berupa bank umum, BPR, BPRS, asuransi syariah, dana pensiun, bank umum syariah, UUS, dana pensiun syariah. Nah, ini merupakan lembaga intermediasi keuangan yang dia ini menyalurkan dana dari pihak yang surplus, dalam hal ini bisa perusahaan, bisa pemerintah, bisa rumah tangga, kepada pihak yang defisit dananya atau yang membutuhkan dana. Nah, siapa yang membutuhkan dana ini? Yang membutuhkan dana ini ya bisa saja perusahaan, pemerintah, ataupun rumah tangga. Nah, ketika dia berhubungan dengan pihak surplus dana, ini bisa bentuknya berupa tabungan, deposito. Kalau kita bicara di bank umum, syariah, ataupun di unit usaha syariah, ataupun di BPRS, maka bentuknya adalah bisa berupa tabungan, deposito. Nah, kalau kita berkaitan dengan dana pensiun, maka kita bisa berhubungan dengan yang namanya sekuritas sekunder. Nah, kemudian dari lembaga intermediasi ini kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, bentuknya berupa pembiayaan ataupun kredit untuk perusahaan konvensional. Atau bisa juga berupa sekuritas primer. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuan dalam menghimpun dana itu ada 2, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Nah, lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Sementara lembaga keuangan non-depositori atau lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih fokus pada penyaluran dana. Nah, fungsi lembaga keuangan itu ada 3, yaitu dari sisi jasa penyedia finansial, itu bisa berupa fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan, fungsi pembayaran, dan fungsi diversifikasi risiko. Sementara dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam perbankan, itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu uang giral dan uang deposito. Yang ketiga, berdasarkan kedudukan lembaga dalam sistem moneter. Nah, ini bentuknya bisa M1, M2, dan M3. Di mana M1 itu merupakan uang kertas dan logam serta giro. Dan M2 merupakan M1 ditambah dengan tabungan dan deposito.
Dan M3 adalah M2 plus tabungan dan deposito pada lembaga keuangan non-bank. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu bebas maisir, spekulasi, horor, menipu, haram, riba, dan batil. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah itu ada dua, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Kalau lembaga keuangan bank bentuknya bisa BUS, Bank Umum Syariah, bisa juga BPRS ataupun unit usaha syariah. Sementara lembaga keuangan non-bank bentuknya bisa berupa pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, ataupun lembaga keuangan mikro. Bisa BMT, bisa LAS, BAS, bisa juga lembaga pengelola wakaf. Nah, lembaga keuangan Islam ini memiliki peran dalam ekonomi, yaitu dia turut membuka lapangan kerja. Otomatis dengan tumbuhnya Bank Umum Syariah, dengan adanya pegadaian syariah, dengan adanya asuransi syariah, maka itu turut membuka lapangan kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Otomatis orang-orang yang bekerja tadi pada lembaga keuangan Islam, dia akan mendapatkan pendapatan, sehingga kesejahteraannya itu akan meningkat. Yang ketiga, memberikan pilihan investasi yang lebih beragam pada masyarakat. Yang keempat, membantu UKM dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Dan yang kelima, menjadi pilihan bagi umat muslim dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, kalau kita lihat, misalnya ini, pembiayaan UMKM dan kondisi non-performing financing untuk Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Jadi kita bisa melihat sampai tahun 2019, itu ada pergerakan yang cukup fluktuatif ya, di mana share untuk UMKM itu dari 21,99 pada tahun 2016, itu kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu pada 18,96%. Ya, seperti itu. Kemudian, untuk pegadaian syariah, total ekuitas itu mengalami kenaikan sebesar 31,5%, laba bersih itu mengalami kenaikan 14,02%, kemudian total asetnya itu juga mengalami kenaikan pada 19,7%, dan total liabilitiesnya juga mengalami kenaikan yaitu 14,2%. Artinya apa? Artinya bahwa pegadaian syariah dalam hal ini juga mengalami perkembangan yang cukup bagus. Jadi perkembangannya ada perkembangan untuk pegadaian syariah pada tahun 2016. Kemudian untuk masih di pegadaian syariah, kita juga bisa melihat dari pinjaman yang diberikan itu mengalami kenaikan share-nya dari tahun 2012 sampai 2016, di mana 2012 itu 26,387, maka di 2016 itu menjadi 35,465. Jumlah barang jaminan itu juga mengalami kenaikan dari 2012 ke 2016, yaitu dari 9,749 menjadi 11,976. Kantor cabangnya pun ini kalau kantor cabang dia malah mengalami penurunan ya, mungkin karena adanya efisiensi ya.
Dari 2012 itu 4.604 menjadi 4.455 pada tahun 2016. Kemudian ini ada perkembangan juga untuk pasar modal syariah, terutama untuk saham syariah. Tuh, ya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2016. Kemudian yang terakhir untuk perkembangan sukuk korporasi. Sukuk korporasi ini kalau kita lihat trennya itu juga mengalami kenaikan. Walaupun di tahun 15 sampai 16 ini pergerakannya cukup stabil atau stagnan ya, konstan. Ya, tetapi dia dari tahun 2010 itu dia mengalami perkembangan ya sedikit kenaikan karena ini juga stabil dari tahun 2010 sampai 2012, 2012 sampai 2014, kemudian ini mengalami kenaikan di tahun 2015, tapi 15 ke 16 ini juga relatif stagnan. Seperti itu. Ini tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan lembaga keuangan Islam, perannya dalam perekonomian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.